keyakinannya. Mereka hanya memperlihatkan kalau dia itu muslim. Sehingga dalam hukum Islam, kita itu menghukumi secara zahirnya saja. Secara zahirnya, nampaknya gimana? Kalau mereka nampaknya sholat bersama kaum muslimin, mereka ikut puasa bersama kaum muslimin, ya mereka hidup bersama kaum muslimin, ikut ibadah bersama kaum muslimin, ya kita menghukumi dia muslim. Tapi urusan hatinya ini kembalikan pada Allah. Dan Nabi SAW tahu, dikabarkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala bahwa fulan munafik. Makanya tidak sedikit dari sahabat Nabi SAW yang mereka itu takut dengan kenifakan sampai datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal ana minhum, apakah saya satu di antara mereka? La, lasta minhum, kamu bukan di antara mereka. Alhamdulillah. Ya, tidak disebutkan namanya. Berarti selamat dari kemunafikan. Nifak i'tiqadi. Berarti dia muslim. Ya. Sekarang jenis yang kedua. Kalau jenis yang pertama ini jelas. Dia tidak dianggap muslim. Dan ini tidak bisa kita hukumi di dunia. Karena kita hanya melihat secara zahir. Tapi dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala atas kenifakannya dia. Dari keyakinan yang dia yakini karena tidak yakin dengan agama Allah yang hak ini. Sehingga mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya munafik itu dikatakan apa? Musuh dalam selimut, kan gitu. Mereka seolah-olah teman tapi sangat membahayakan. Makanya kita harus hati-hati. Nah, kalau jenis yang kedua nifak amali, ini juga nggak sedikit. Keyakinannya pas, sesuai, yakin bahwa agama Islam agama yang hak, ia percaya dengan Allah, percaya dengan apa yang dibawakan Nabi Muhammad SAW, tapi amalannya menyelisihi yang seharusnya dilakukan. Makanya pernah sahabat Nabi SAW, kalau nggak salah namanya Hanzalah, ya, beliau mengatakan nafaqah Hanzalah, Hanzalah telah jadi orang munafik lah. Kurang lebih demikian. Hanzalah telah kemasukan penyakit nifak. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tanya kepada beliau, "Wa madzak?" Ada apa nih? Kenapa engkau mengatakan demikian? Ada apa? Kata beliau, "Idza kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam," kalau kita itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "ka'annana naral janna wan nar." Ya, seolah-olah kita itu melihat surga, neraka di depan mata kita. Keimanan kita sangat tinggi, meningkat. Ketika kita bubar, jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pulang ke rumah masing-masing, udah, ya, balik lagi. Itu surga di neraka, nggak seperti keadaan mereka ketika bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar pun mengatakan, yo saya juga demikian, kurang lebih. Maka datanglah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan apa yang ada. Intinya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut dengan kemunafikan. Apalagi nifak i'tiqadi ini udah jelas harus tinggalan. Kita bicara tentang nifak amali, yang dimana insya Allah kita semuanya Muslim. Kita mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga keimanan kita. Baik. Nah, sifat munafik itu harus kita hindari, harus kita jauhi, apalagi terkait dengan sholat kita. Jangan sampai sholat kita seperti sholatnya orang munafik. Kalau tanya sholatnya orang munafik itu sifatnya seperti apa? Kayak gimana sifatnya? Bagaimana sholatnya orang-orang yang munafik? Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ada 6. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan sittu sifatin fis salati min alamatin nifaq. 6 sifat di dalam salat dari tanda-tanda kemunafikan. Maksudnya
sifat sholatnya orang munafik ya kurang lebih ada 6. Yang pertama, al-kasalu 'indal qiyami ilaiha, yaitu bermalas-malasan ketika sholat. Sholatnya malesan. Memenuhi panggilan Allah, males. Ketika sholat, ya nggak semangat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa mura'atun nasi fi fi'liha. Ketika mengerjakan sholat, dia riya. Tujuannya untuk dipuji. Ya, tujuannya adalah biar orang itu nganggep kalau dia itu muslim. Ya, nah ibaratnya kalau nggak kelihatan orang yang nggak sholat. Kalau banyak orang ya malu lah daripada di rumah, daripada nggak ngapa-ngapain, ikut sholat lah. Kalau nggak kelihatan, oh nggak ada orang, nggak usah sholat sekalian. Itu orang munafik. Kemudian yang ketiga, wa ta'khiriha, yaitu mengakhirkan sholat. Sholatnya diakhir-akhirkan, nanti-nantian, nggak menyegerakan sholat. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, wa naqruha, ya, wa ta'khiruha wa naqruha. Yang ketiga adalah mengakhirkan sholat itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah naqruha. Naqruha itu sholatnya cepet-cepetan. Seperti ibaratnya ayam yang lagi matok makanan, lagi makan, tak. Atau burung, itu nakr. Nakr itu kayak burung lagi makan. Gimana itu sholatnya? Cepet, super kilat, super cepat, ekspres. Ya, sholatnya instan. Yang penting jadi. Kemudian yang berapa? Yang kelima, nanti kita bahas satu-satu. Yang penting dapat dulu semuanya. Yang kelima, wa qillatu dzikrillahi fiha. Dalam sholatnya itu tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit sekali. Sedikit mengingat Allah dalam sholatnya. Jadi sholatnya itu apa? Ya sholatnya ingatnya mungkin pas takbiratul ihram sama salam. Tahu-tahu loh, udah selesai. Nggak khusyuk dalam sholatnya. Ya, nggak mengingat Allah kecuali sangat sedikit sekali. Kemudian yang keenam, watakhallufu an jama'atiha. Yang keenam adalah dia tidak ikut sholat berjamaah. Ya, dia nggak hadir dalam sholat jamaah. Ya. Ada 6 tadi apa aja? Yang pertama, sholatnya apa? Males-malesan. Yang kedua, sholatnya riya. Yang ketiga, mengakhirkan sholat. Sholatnya dindende, diakhirkan nanti-nantian. Yang keempat, sholatnya cepet-cepet, buru-buru. Yang kelima, ya, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sangat sedikit sekali. Sedikit mengingat Allah dalam sholatnya. Yang keenam, tidak hadir dalam sholat jamaah. Kita bahas satu-satu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama tadi, bermales-malesan dalam sholatnya. Ketika sholat, dia males, nggak semangat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini kata Allah. Allah sendiri yang mengatakan, sungguhnya orang-orang munafik yukhadi'unallah, mereka hendak menipu Allah. Loh, Allah mau ditipu coba? Ya, enggak mungkin bisa nipu Allah. Allah tahu. Ya, Allah ya'lamu ma tukhfi sudur wa ma tu'lin. Ya, Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada kita maupun yang kita nampakkan. Allah tahu semuanya. Enggak mungkin bisa kita umpet-umpet tangan dengan Allah. Innal munafiqina yukhadi'unallah.
Sungguhnya orang-orang munafik mereka hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala justru yang menipu mereka. Karena mereka ingin nipu Allah, Allah balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati, dan kan apabila mereka itu berdiri untuk salat, qamu kusala. Mereka mendirikan salat, melakukan salat dalam keadaan malas. Ya, salatnya malas-malesan, enggak semangat. Ya. Hatinya itu enggak bersama dia. Dia tidak melakukan salatnya dengan baik. Makanya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau pernah mengatakan yukrahu an yaquma ar-rajulu ila sholati wa huwa kaslan. Dimakruhkan, tidak disukai, tidak dicintai. Orang yang ketika sholat, ya ketika berdiri atau mendirikan sholat itu dalam keadaan malas. Dalam keadaan malas. Ini enggak disukai, dibenci. Lakin yaqumu ilaiha talqal wajhi 'azimar ragbati syadidal farahi. Nah, gimana cara mendirikan sholatnya? Enggak boleh malas-malasan. Ini hal yang dibenci. Tapi ketika kita mendirikan sholat, keadaannya talqal wajhi. Kita mukanya berseri-seri, senang, gembira. Ya Allah, dipanggil sama Allah. Akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunjukkan kalau kita itu gembira ketika dipanggil untuk salat. Azimar ragbah. Dia itu sangat cinta dengan salat itu. Kecintaannya terhadap salat kelihatan, ditampakkan. Dia semangat dalam jalannya, menyegerakan diri menuju rumah Allah untuk mendirikan sholat. Dengar adzan langsung segera menuju rumah Allah, bersiap-siap untuk sholat. Ditampakkan dalam kehidupan kita ketika ingin sholat. Syadidal farah, begitu gembiranya dengan sholat itu. Nah, ini menunjukkan kalau dia itu enggak malas-malasan, dari awal aja udah kelihatan. Jadi kalau dia leye nanti dulu, ini bahaya, hati-hati ya. Ya ini jangan sampai nanti malah terjerumus pada sifat sholatnya orang munafik. Fa innahu yunajillah. Kenapa dia itu harus bersemangat, dia harus senang dengan sholat itu. Dia itu harus menunjukkan wajah yang berseri-seri ketika menuju rumah Allah untuk mendirikan sholat. Fa innahu yunajillah. Karena dia sedang mau bermunajat sama Allah. Lo pengen ngadep Allah kok malah malas-malasan, kan aneh. Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang memberikan segala apa yang kita butuhkan. Mintanya ya sama Allah, yang ngasih ya Allah. Lo kok yang malas-malasan, kan aneh. Wa innallaha tijahahu yaghfiru lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ada di hadapannya, yang Allah akan mengampuni dia. Akan diampuni dosa-dosa kita. Kita sholat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita dengan sholat kita. Apa enggak enak gitu? Baik. Wa yujibuhu idza da'ah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengijabah doa-doa kita. Allah yang akan memberikan apa yang kita minta. Nah, masa enggak semangat? Nah, makanya di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan sampai mengatakan demikian karena apa? Karena sifat malas ini dalam salat adalah sifatnya orang munafikin ketika mereka salat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga apa yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang maknanya hampir sama dengan apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Uhdurud dzikra. Ya. Uhdurud dzikra wadnu minal imam
fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhira fil jannah wa in dakhalaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhdurud dzikra. Hadirlah dalam zikir, ini maksudnya salat. Segera hadirkan diri kalian untuk salat. Wadnu minal imam. Mendekat diri dari imam. Ya, ini seringkali kita dapati diri kita nek mau sholat jamaah yang ada malah minggir gitu. Bukan menyegerakan diri bikin saf di belakang imam, dekat dengan imam. Yang ada pengennya malah jauh dari imam. Saya pernah khutbah itu di satu daerah, ya, daerah Kebumen itu, saya diminta untuk khutbah. Oh ya, lagi khutbah saja itu orang masih banyak yang di luar, nggak pada masuk masjid. Tak perhatikan dalam hati saya itu kenapa? Yuk pada sarungan, memang mau Jumatan. Masya Allah, di luar gitu loh. Pada berdiri, padahal di dalam masjid masih kosong. Masih banyak tempat untuk mereka duduk. Ya. Cuman nek orang banyakan kan jamaah kita nek duduk itu apa? Sini. Ya, safnya itu 10 atau 20, yang diisi cuma 10 orang. Udah penuh. Ya, sini saf ketiga cuma 5 orang. Enggak penuh 20, 20, 20. Enggak. Yang biasanya kayak gitu. Ya, pilih sop yang kedua, sop ketiga, atau bahkan yang paling belakang. Kita kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wadnu minal imam, mendekatlah ke imam. Nah, dekat dengan imam itu lebih mulia. Dekat dengan imam itu lebih utama. Fa innar rajula, sungguhnya seorang la yazalu yataba'adu hatta yu'akhira fil jannah wa indakhalaha. Sungguhnya seorang dia akan tetap saja menjauh sampai dia itu diakhirkan di surga kalau dia itu dimasukkan ke dalam surga. Kita nek ditanya pengen masuk surga duluan apa paling terakhir? Pengennya duluan. Tapi amalan kita nggak menunjukkan kalau kita pengen duluan dimasukkan ke surga. Ini kan nggak pas, nggak sesuai. Ya seharusnya kita menjadi orang-orang yang mutasabiqin, orang yang berlomba-lomba menyegerakan diri. Namanya lomba itu ya dulu-duluan untuk menjadi yang nomor 1. Bukan dulu-duluan untuk menjadi yang paling terakhir. Ini jadi apa? Untuk kita masing-masing lah, untuk diri kita. Saya juga belum baik dalam masalah ini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama memperbaiki diri, introspeksi diri. Yuk kita perbaiki. Karena orang ketika dia itu bersungguh-sungguh, dia itu menunjukkan keceriaannya untuk menghadap Allah, senang, gembira, itu kan beda dengan orang-orang yang ya ibaratnya nanti-nantian, udah leyale ini dulu. Beda tentunya. Nah, ini kita perbaiki lah. Baik. Kemudian apa yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga dari apa yang Allah firmankan, wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala, dan tidaklah mereka itu mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas. Kata Ibnu Abbas, wa in kana fi jama'atin shalla wa in farada lam yusalli. Mereka itu orang munafik kalau dalam jamaah lagi banyak orang ikut sholat. Wa inin farada, kalau sendirian lam yusalli, enggak sholat dia. Makanya Allah katakan wala ya'tunas shalah illa wa hum kusala. Tidaklah mereka itu mendatangi sholat, mendirikan sholat, tidak mereka itu melakukan sholat illa wa hum kusala, kecuali mereka dalam keadaan malas. Nah, ini keadaan orang-orang munafik. Kenapa? Sebabnya adalah sifat yang kedua tadi dari sifat sholatnya orang munafik. Yaitu apa yang kedua? Sholatnya karena riya. Kalau banyak orang kan banyak yang lihat. Wah, Masya Allah. Sholat ya ternyata ya.
Masya Allah, ini rajin sholatnya, orang soleh ya. Biar dipuji, ya, biar dianggap. Padahal mereka itu melakukan sholat, la yakhafu iqaban wa la yarju thawaban. Nggak takut hukuman dari Allah dan nggak pengen pahala dari Allah. Yang dia pengen kan apa? Hanya dapat pujian dari manusia. Ini hati-hati. Ya, kita perbaiki. Kita jauhkan sifat yang seperti ini. Kita sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian terhormat Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya dalam riwayat ya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala beliau sampai mengatakan kunna idza faqadna ar-rajula fil fajri wal isya asa'na bihi dhon. Kami itu dulu kalau kehilangan seseorang, nggak dapetin orang, ya setelah sholat, fulan kok nggak ada, fulan nggak ada. Terutama fil fajri wal isya. Sampai itu fajar, sholat subuh, wal isya dan sholat isya. Nah, Ibnu Umar itu kalau ngelihat yang nggak dapetin seseorang pas selesai sholat subuh dan sholat isya, kata beliau, asa'na bihidhon. Maka kami pun bersuudzon kepada dia. Suudzonnya apa? Jangan-jangan termasuk orang munafik. Kenapa dua sholat ini? Karena dua sholat ini adalah sholat yang paling berat. Sholat yang paling angel, paling susah, paling berat bagi orang munafik. Sholat isya dan sholat subuh. Ya apalagi zaman dulu nggak kayak kita, terang benderang kayak gini, kelihatan. Ya. Kalau dulu sholat isya, ya karena kan malam. Apalagi kalau Nabi SAW mengakhirkan sholat isyanya sampai malam. Ini lebih nggak kelihatan lagi. Ya, zaman kita dulu itu, yang zaman cuma pakai obor, terus pakai gamblok, lampu apa itu? Lampu tembok itu, ya, atau lampu yang pakai botol minuman dikasih minyak terus dikasih atasnya itu kasih sumbu itu kan, itu aja nggak kelihatan. Itu yang kelihatan depan doang, yang di depan itu, belakang nggak kelihatan siapa. Nah ini sifatnya, sifat sholatnya orang munafikin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan tentang sholat, ya, sholatnya orang munafikin dalam sholat isya. Mereka, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Muslim, "Lau alima ahaduhum annahu yajidu adman saminan la syahidaha." Kalau seandainya mereka itu, salah satu di antara orang munafik, mereka itu mendapati adman saminan, dapat tulang yang gemuk, maksudnya ya makanan atau apalah ya. Ini misalnya kalau ada makanan ketika sholat itu, terutama sholat isya, ini bicara tentang sholat isya, la syahidaha, pasti mereka datang. Kalau dibilang nanti habis isya kita makan-makan, mereka berbondong-bondong datang sholat isya. Kenapa? Karena tujuannya bukan sholat, tapi apa? Ben iso ma'am. Biar bisa makan, lumayan. Nggak usah ngeluarin duit. Nah, ini hati-hati. Karena tujuannya adalah terkait dengan urusan dunia. Biar mereka itu disanjung, biar mereka itu dianggap, biar mereka dapat makanan gratis, dapat ini, dapat itu, hati-hati. Ya, jangan sampai kita seperti mereka. Kita bersihkan hati kita dari sifat yang seperti ini, dari sholat kita. Kemudian jamaah sekalian yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Ya, mengakhirkan sholat. Mengakhirkan
salat. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ya, beliau mengatakan hinan sarafa, atau dalam hadis Anas bin Malik fida, ya, di rumahnya beliau di Basrah, hinan sarafa minadh-dhuhri wa daruhu bi janbil masjid falamma dakhalna alaihi qala asalaitumul asr faqulna lahu inna man sarafna sa'ata minadh-dhuhri qala fasallul asr faqumna fasallaina falamman sarafna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Anas bin Malik radhiyallahu taalaan, beliau itu waktu itu di rumahnya di Basrah, ya. Dan ketika beliau selesai dari zuhur, dan beliau itu rumahnya dekat dengan masjid, maka ada orang-orang yang mereka itu datang kepada Anas bin Malik, ya. Selesai zuhur, nanti udah asar, ya, beliau tanya, "As-salaitumul asar, kalian udah salat asar belum?" Ya, maka mereka mengatakan, "Inna man sarafna sa'ata minadh-dhuhri." Kami itu keluar ya setelah zuhur tadi. Maka beliau mengatakan sholul asar, orang udah waktunya, sholul asar, salat asar kalian. Maka kami pun salat asar. Falamman sarafna, maka ketika kami sudah selesai dari salat, maka beliau mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tilka sholatul munafiq. Itu tuh salatnya orang munafik. Ya. Itu tuh salatnya orang munafik. Yang demikian salatnya orang munafik. Kenapa? Karena mengakhirkan salat tadi. Yajlisu yarqubu syamsa. Yang orang munafik itu naik salat gimana? Mereka itu duduk nungguin matahari. Ya, mereka itu memperhatikan matahari. Ini masih lama salat asar, belum selesai, waktunya itu masih panjang. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama. Maka ketika itu matahari sudah seperti apa? Tanduk setan. Ya, seperti tanduk setan udah hampir apa? Tenggelam. Berarti kan udah mau maghrib. Nek sudah habis matahari sudah tenggelam, otomatis apa? Masuk maghrib. Nah, kalau sudah menjelang habis itu mataharinya di langit, sudah hampir apa? Sudah hampir tenggelam, qoma, mereka pun sholat. Nah, sholat apa? Asar. Ya, sholat asar. Fanaqaraha arba'an. Jadi di sini disebutkan dua sifat. Sifat pertama, mereka mengakhirkan sholatnya. Ini termasuk sifat yang keempat tadi. Yaitu apa? Sholatnya cepet-cepet. Maka ketika sudah mendapati waktunya hampir habis, fanaqaraha arba'an, maka dia buru-buru sholat 4 rakaat. Ibaratnya tinggal misalnya 2 menit, ya, menjelang maghrib baru sholat asar. Pertama dia mengakhirkan sholat, kemudian karena buru-buru dan tetap sholat asar pada waktunya, gimana? Pertama kan mengakhirkan sholatnya karena waktunya udah hampir habis, maka gimana sholatnya? Cepet-cepet, buru-buru. Yang penting selesai 4 rakaat. Ya Allah, ini gimana ceritanya? Ya, makanya kita sholat itu lagi ngadep Allah. Apa susahnya kita sholat? Nyantai aja, mau ngapain gitu. Yang khusyuk, yang tenang, yang tumakninah. Oh, lagi ngadep Allah, lagi munajat sama Allah, minta sama Allah, berdoa sama Allah, biar diampuni sama Allah. Kok ya masih buru-buru, mau ngapain? Ya. Kemudian beliau juga di sini menyebutkan sifat yang selanjutnya. Ya, di antaranya adalah sifat yang kelima. Sini ada 3 sifat. Sifat yang pertama tadi ada 3 sifat, yaitu sifat yang ketiga, sifat keempat, sifat kelima. Sifat ketiga dia itu mengakhirkan sholatnya. Sifat yang keempat dia itu apa? Buru-buru, cepet-cepet dalam sholatnya.
Kemudian la yadhkurullaha fiha illa qalila. Tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit. Nah, ini hati-hati. Ketidakkhusyuan kita dalam salat itu, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, kalau makanan sudah siap santap, kita dalam keadaan lapar, dahulukan salat apa makan? Makan. Kenapa? Biar sholatnya tenang, khusyuk. Sampai segitunya coba. Ya, kalau makanan sudah siap santap, kita lapar, ya sudah, segera makan. Makan dulu, udah makannya sudah, ya sudah bisa nganjel perut, ya jangan sampai selesai sholat. Ya, yang penting ganjel perut gitu loh. Bukan berarti makan habiskan, dah sholatnya nanti sampai terakhir, enggak. Ya makan dulu cukupnya, bisa ganjel sehingga bisa menopang kita untuk khusyuk dalam sholat. Nah, kemudian kita tutup dengan sifat yang terakhir tadi apa? Sifat yang terakhir, tidak sholat berjamaah. Nah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi, ya, disahihkan, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam Targhib dan Tarhib, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla arba'ina yauman fi jama'atin, barang siapa yang sholat 40 hari bersama jamaah. Sholat jamaah sebanyak berapa? 40 hari. 1 bulan tambah 10 hari. Yudrikut takbiratal ula, dia mendapati takbir yang pertama. Berarti takbir apa? Takbiratul ihram. Selama berapa? 40 hari. 40 hari berarti setiap harinya 5 waktu dapat takbiratul ihram yang pertama, takbiratul ihramnya imam. Kataballahu lahu bara'ataini, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya 2 bara'ah. Ya, bara'ah itu berlepas dirinya dia. Dia akan selamat dari 2 hal. Bara'atun minan nar, yang pertama dia akan selamat dari api neraka. Masya Allah. Apa tadi syaratnya? Dia sholat 40 hari dapat takbiratul ihramnya imam. Jadi kan jamaah apa sendiri? Ya imam. Jamaah, masa sendiri. Ya. Yudriku takbiratul ula, dia mendapati takbirah yang pertama, takbirahnya imam maksudnya. Berarti berjamaah. Kalau dia berjamaah selama 40 hari kayak gitu terus dapat takbiratul ihramnya imam, maka dia mendapatkan terlepas dari 2 hal. Yang pertama, terlepas dari api neraka, akan diselamatkan oleh Allah. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaqi. Wa bara'atin, ya, bara'atin minan nar wa bara'atin minan nifaq. Yang kedua adalah dia terlepas dari sifat nifaq, sifat munafik. Karena orang munafik enggak sholat jamaah. Ya. Ini kita cobalah kita perbaiki terkait dengan sholat kita, karena ini adalah silah bainana wa bainallah. Ini adalah merupakan hubungan antara kita dengan Allah, agar kita lebih dekat dengan Allah. Yuk kita perbaiki sholat-sholat kita, kita jadikan sholat yang berkualitas sehingga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah dan insya Allah mendapatkan surganya Allah Ta'ala kelak. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.